Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan baca firman Tuhan terlebih dahulu, ayat emas kita untuk bulan Oktober ya. Bulan Oktober, ayat emasnya diambil dari Yohanes 16 ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama dari Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8 dalam terjemahan baru. 2, 3. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Sekarang kita akan baca dalam terjemahan sederhana Indonesia. Ya, mari kita akan baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Pada waktu Roh Penolong itu datang, Dia akan menyadarkan orang-orang yang ada di dunia ini bahwa pendapat mereka salah tentang ketiga hal ini. Tentang dosa, tentang caranya orang-orang bisa menjadi benar dalam pandangan Allah, dan tentang pengadilan terakhir. Ya. Jadi hari ini kita akan sama-sama belajar dengan satu tema, menginsafkan dunia. Bersama saya ucapkan menginsafkan dunia, 2, 3, menginsafkan dunia. Jadi dengan jelas Yohanes 16 ayat yang ke-8 berkata, kalau Roh Kudus itu datang, maka Roh Kudus itu, sekali lagi, kalau Roh Kudus itu datang, maka Roh Kudus itu akan menyadarkan orang-orang yang ada di dunia ini. Jadi bukan hanya kita orang yang percaya, tetapi juga orang-orang yang ada di dunia ini, termasuk orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya, menyadarkan apa? Bahwa pendapat mereka ini atau pendapat kita ini kadang-kadang salah tentang ketiga hal ini, yaitu tentang dosa, tentang caranya orang-orang yang bisa menjadi benar dalam pandangan Allah, dan kemudian tentang pengadilan terakhir. Ya, itu banyak yang salah pendapat mereka. Maka itu melalui Roh Kudus yang disebut dengan Roh Penolong itu menolong kita untuk menyadarkan. Maka itu tema di bulan Oktober ini dipakai kata conviction. Ya, pada minggu pertama Pastor Stoyo Sigar sudah menjelaskan. Nah, saya akan sampaikan kembali. Conviction itu adalah menyadarkan, menginsafkan, dan biasanya dipakai kata ini ketika ada persidangan di pengadilan atau ada perdebatan, ya. Nah, di dalam pengadilan itu para saksi atau orang-orang yang sedang ada di pengadilan, yang sedang ada urusan, mereka diinterogasi sampai orang itu dapat melihat dan mengakui kesalahannya. Itulah yang dipakai di dalam kata menyadarkan atau conviction. Ya, jadi sekali lagi yang dipakai di kata di dalam Yohanes tadi 16 ayat yang ke-8 bahwa menginsafkan itu adalah menyadarkan, diinterogasi sampai orang itu dapat melihat dan mengakui kesalahannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sadar itu beda dengan tahu. Bukan sekedar tahu. Banyak orang tahu tapi nggak sadar, ya kan? Yang namanya tahu itu adalah benar-benar tahu. Yang namanya sadar itu bukan sekedar tahu, tapi sadar itu benar-benar tahu. Nah, yang pertama tadi dikatakan bahwa Roh Kudus itu dia akan menolong kita untuk menyadarkan kita, menginsafkan kita tentang dosa. Bersama saya ucapkan tentang dosa. 2, 3, tentang dosa. Ya, jadi Roh Kudus itu menginsafkan dunia.
menginsafkan kita semua tentang dosa atau akan dosa. Mari kita baca di 1 Yohanes pasal 3 ayat yang keempat. 1 Yohanes 3 ayat yang keempat, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi jelas sekali Bapak Ibu sekalian, yang namanya dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Nggak usah dibantah lagi, nggak usah dicari terjemahan lainnya, tidak perlu ditafsirkan lagi, tapi yang jelas yang namanya dosa itu adalah pelanggaran akan hukum Allah. Ya, kata dosa sendiri dalam bahasa Yunani, Alkitab Perjanjian Baru kan ditulis di dalam bahasa Yunani. Itu ditulis dengan kata hamartia atau meleset dari sasaran. Ya, tadi kita baca melanggar hukum Allah. Itu yang disebut dengan dosa atau meleset dari sasaran. Nah, kita akan belajar sifat daripada dosa. Amsal pasal 9 ayat 17 sampai dengan 18 berkata begini. Ini ayat yang terkenal sekali dan saya suka sekali dengan ayat ini. Ayat ini bilang gini, air curian, manis, dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lesat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada dalam dunia orang mati. Perhatikan ayat ini. Alkitab berkata dengan jujur sejujur-jujurnya bahwa yang namanya dosa itu pada awalnya nikmat. Sekali lagi, ayat ini mau menjelaskan kepada kita bahwa yang namanya dosa itu pada awalnya itu nikmat. Orang Surabaya bilang begini, bahwa yang namanya dosa itu enak tenan, enak sekali. Atau juga disebut yang namanya dosa itu hauce sencingping, ya. Tapi itu cuman pada awalnya. Dan dikatakan orang tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Jadi akhir daripada dosa itu adalah maut. Roma pasal 6 ayat 23 dengan jelas mengatakan kepada kita, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, Roh Kudus sampai hari ini bekerja kepada kita anak-anak Tuhan maupun kepada seluruh dunia, ya. Tujuannya apa? Menginsafkan kita-kita ini dan menginsafkan dunia ini agar mereka bertobat dari dosa-dosanya. Ingat, dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Jadi gampang sekali. Dosa adalah pelanggaran akan hukum Allah. Nah, Tuhan mengkehendaki, ya, di dalam Yehezkiel 33 ayat 11 kita tahu Tuhan kita itu baik, luar biasa baik, amat sangat baik. Dikatakan begini, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku, Tuhan, tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, darahnya keluar dari sekujur tubuhnya,
dia menanggung penderitaan, dia menanggung kutuk-kutuk yang seharusnya kita tanggung. Itu kenapa? Karena Tuhan itu mencintai dan mengasihi kita. Dan Tuhan tahu setahu-tahunya bahwa orang yang berdosa itu akan mengalami maut selama-lamanya, kekal selama-lamanya. Karena Tuhan yang penuh kasih itu, dia tahu apa yang akan terjadi atas orang-orang berdosa. Dan karena Tuhan itu adalah Allah yang penuh kasih, dia nggak mau melihat kita, ciptaannya yang paling mulia itu, ada di dalam neraka. Ya, jadi terus Roh Kudus itu menggemakan supaya orang-orang itu sadar akan dosanya. Ya, nah hari ini yang namanya dosa dicoba diusahakan oleh beberapa orang atau oknum diencerkan, ya kan? Bahwa dosa itu kemudian diencerkan menjadi kelemahan, ya. Orangnya itu baik loh. Benar orangnya itu, dia itu, bapak itu baik sekali. Ibu itu baik banget. Cuman satu, sayangnya, dia itu wedoan. Dia itu mata keranjang. Cuman itu aja. Tapi orangnya baik sekali. Murah hati, suka menolong. Tapi sayang, dia punya kelemahan mata keranjang. Jadi dosa dianggap sebagai kelemahan, ya kan? Dia tuh baik banget, dia orang yang setia, jaga hidupnya, benar-benar jaga kekudusan, dia nggak neko-neko, dia rajin ke gereja, dia rajin melayani. Ya cuman satu itu loh, kelemahannya, yaitu suka bohong itu. Itu yang bikin nggak kuat, ya kan? Kalau lain-lainnya nggak ada. Orang itu baik. Cuman ya kelemahannya suka bohong itu. Bapak Ibu sekalian, tahu nggak yang namanya bohong? Alkitab bilang begini, bapak segala pembohong itu adalah iblis. Jadi kalau orang suka bohong itu anaknya iblis. Dan bohong itu adalah dosa. Ya kan? Itu kan yang apa itu, yang merugikan orang, ya kan, mata keranjang, bohong, ya kan. Ada lagi gini, ya kan, oh dia itu orangnya baik banget, bener baik, baik banget loh dia, murah hati, rajin, ya kan, dia nggak pernah kasar, nggak melukai orang. Ya cuman dia ini loh, repotnya dia suka lihat gambar-gambar porno, ya itu aja. Nggak merugikan siapa-siapa sih. Cuman dia suka banget nonton, lihat gambar porno. Jadi dianggap itu bukan dosa. Jadi kalau dosa tidak dilihat sebagai dosa, maka orang nggak akan bertobat. Tapi kalau dosa dilihat sebagai dosa, maka jalan keluar dari dosa itu adalah bertobat. Itu jalan keluarnya, ya. Waktu saya hidup di dalam dosa, saya berzina, saya mengkhianati istri, saya mengkhianati anak-anak, saya tinggalkan keluarga, saya tinggalkan pelayanan, Bapak Ibu sekalian, ya. Nama keluarga tercoreng, nama organisasi gereja tercoreng, nama orang-orang Kristen menjadi dihujat, itu karena ulah saya, ya. Dan kemudian teman-teman berusaha menginsafkan. Roh Kudus yang berusaha untuk menginsafkan saya melalui teman-teman gereja. Ya, diingatkan, ayo bertobat. Ayo kembali ke jalan yang benar. Terus itu digemakan. Baik oleh keluarga juga maupun oleh yang lain-lainnya, Bapak Ibu sekalian, ya. Sampai saya ini dibawa ke rumah untuk diajak besuk dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain sama teman baik saya. Dia seorang hamba Tuhan yang terkenal dan dia punya siasat begini. Ko Yongki, aku minta antar ya. Tolonglah Pak Yongki. Antar kemana? Ini aku ada
perlu aku mau besuk ke rumah sakit. Temanku ada di rumah sakit. Ya. Padahal dia pendeta top yang mau nganter dia itu banyak, Bapak Ibu sekalian. Tapi dia milih minta saya nganter. Dan ketika saya dibawa ke rumah sakit, saya dibawa ke ruang ICU, ya, beberapa kali berjumpa dengan orang-orang yang sekarat. Setelah pulang dari rumah sakit, dia bilang gini, Koyongki, gak takut seperti orang itu, ya kan? Saya cuma senyum-senyum, Bapak Ibu sekalian. Mengapa? Karena saya tidak melihat bahwa upah dosa itu adalah maut, ya. Nah, yang luar biasa, Tuhan kita itu kan panjang sabar, Bapak Ibu sekalian. Seperti di Lukas pasal 15 itu, bagaimana anak bungsu itu, ya kan, dia jauh dari bapaknya, dia hidup foya-foya, dia hedonisme, melakukan hal-hal yang tercela, melakukan pelanggaran kepada hukum-hukum Allah, tetapi Allah dengan sabar menanti pulangnya si anak bungsu itu. Akhirnya anak bungsu itu, saya percaya Roh Kudus terus berbicara kepada anak bungsu itu. Akhirnya anak bungsu itu bertobat ketika dia sampai di kandang babi. Ya, nah Alkitab di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu bilang begini, Bapak Ibu sekalian. Kalau orang hidup di dalam dosa dan dia tidak mau bertobat, maka cara menginsafkan yang pertama, di mana kekuatan orang itu? Kalau kekuatannya di harta bendanya, kekuatannya di pekerjaannya, kekuatannya di uangnya, maka yang akan dihajar terlebih dahulu itu adalah uang, kekuatan pekerjaannya itu. Ya, kalau sudah dipukul di situ orang itu tidak mau insaf, baru kesehatannya. Ya, dan setelah itu kalau juga nggak mau bertobat, baru Alkitab bilang akan mengalami kegilaan. Sebaliknya, kalau ada orang yang mengeluhkan kesehatan, ya, makanya akan dihajar pertama kali itu adalah kesehatannya. Tujuannya apa? Ya, Tuhan pernah bilang begini, lebih baik kamu masuk ke sorga dengan kehilangan mata satu, atau lebih baik kamu ke sorga dengan kehilangan tangan satu atau kaki satu, daripada kamu dengan seluruh tubuhmu utuh masuk ke neraka. Ya, waktu teman-teman berbicara, Roh Kudus berbicara untuk menginsafkan saya ini bukan tidak tahu tentang upah dosa adalah maut, tapi saya tidak benar-benar tahu, tidak benar-benar menyadari bahwa upah dosa itu maut. Saya baru sadar ketika apa? Yang pertama, tubuh saya sakit, Bapak Ibu sekalian, ya. Saya hampir stroke waktu itu. Yang kedua, ketika uangnya habis, ya, uangnya habis, utangnya di mana-mana. Ketika namanya sudah jelek, teman-teman sudah menjauh kemana-mana, dan ketika tembok-tembok semua menjadi tembaga, tanah menjadi besi, langit menjadi keras, nggak ada jalan keluar dalam hidup saya. Dan disitulah saya bertobat. Kembali kepada Tuhan, kembali kepada keluarga. Nah, hari ini, Bapak Ibu sekalian, Roh Kudus mau berbicara kepada setiap kita. Please, jangan sampai mengalami hal-hal yang buruk seperti yang dialami oleh anak bungsu. Jangan sampai mengalami hal yang buruk seperti yang saya alami karena kebebalan saya. Maka itu saya dengan malu juga mau memperingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, jangan tiru apa yang pernah saya buat. Kalau hari ini saya bisa ditolong, dipulihkan, itu benar-benar anugerah daripada Tuhan. Dan tidak semua orang bisa mengalami pemulihan seperti saya. Maka itu please, mumpung belum terlambat, Roh Kudus berbicara kepada kita agar kita tidak melanggar hukum Allah. Kembalilah kepada Tuhan. Jangan lihat dosa itu sebagai kelemahan,
Jangan lihat dosa itu sebagai kekurangan, jangan lihat dosa itu sebagai kekhilafan, tapi lihatlah dosa sebagai dosa, dan upah dosa itu adalah maut. Dan ketika kita memutuskan untuk kembali kepada Tuhan, percayalah, Tuhan yang penuh dengan kasih, Alkitab berkata dia mengampuni, menghapuskan semua dosa-dosa kita, bahkan memulihkan hidup kita, memulihkan nama baik kita, memulihkan kesehatan kita, memulihkan harta benda kita, memulihkan pekerjaan kita, memulihkan kerohanian kita, semuanya Tuhan pulihkan ketika kita kembali kepada Tuhan. Yang kedua, di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, bahwa Tuhan itu mau menginsafkan dunia ini akan kebenaran. Ya, Roh Kudus menginsafkan kita akan kebenaran. Yohanes 14 ayat yang ke-6 berkata, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu sekalian, lihat ayat ini. Ini ayat yang sangat terkenal. Kita nggak akan pernah jumpa di dunia ini pribadi yang berani berkata, Akulah jalan, akulah kebenaran, kecuali Yesus Kristus Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu sekalian ditanya standarnya warna putih itu apa, ya kan? Ini ada beberapa yang di belakangnya putih, misalnya Ibu Kwi Shu King, itu di belakangnya temboknya putih, ya kan? Ada William juga itu kayaknya pikoranya juga putih, temboknya putih. Ada Meti juga ya, ini belakangnya putih ya. Ada Meli Cahyadi, ini belakangnya putih ya. Kalau ditanya yang paling putih yang mana? Ya kan, Bu Yung Yung juga belakangnya putih. Yang paling putih mana? Standarnya putih apa? Ya kan? Kalau bicara soal warna hitam, standarnya warna hitam itu apa? Nah, bicara tentang kebenaran, ya banyak yang berkata ini benar, ini benar, ya kan? Yang benar itu standarnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Kalau ngomong-ngomong soal putih, saya kasih tahu standarnya putih adalah salju. Karena Tuhan berbicara, kalau dosamu semerah kirmisi, aku akan putihkan seputih salju. Ya kan? Jadi standarnya putih itu yang paling putih ternyata saya baru ngerti, yaitu salju. Ketika waktu salju, bermain salju, kita lihat, iya benar. Ternyata salju itu adalah benar-benar putih. Tapi lupakan itu. Standar kebenaran adalah Yesus Kristus. Ya, jadi tidak ada di dalam nama lain dan hanya di dalam Yesuslah ada yang namanya kebenaran. Yohanes 14 ayat yang ke-6 itu dengan jelas berkata bahwa akulah kebenaran. Dan kalau kita baca nanti di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, bahwa Yesus itu adalah kebenaran, Yesus itu sendiri adalah firman Tuhan. Jadi standar kebenaran itu sudah jelas, yaitu Alkitab, yaitu firman Tuhan. Jadi jangan kemudian mencari berbuat sesuatu dan kemudian dicocok-cocokkan dengan firman Tuhan. Ya, saya sering bercanda sama istri saya. Ya kan, istri saya ini terkenal sekali di rumah ini sebagai ahli cocok logi. Ya kan, dicocok-cocokkan dengan firman Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, standar kebenaran itu bukan pendeta, standar kebenaran itu bukan tradisi, bukan kebudayaan, tapi standar firman Tuhan itu adalah
Standar kebenaran itu adalah firman Tuhan. Bukan karena ada pendeta selingkuh, pendeta ini selingkuh, pendeta kecil selingkuh, pendeta besar selingkuh, pendeta setengah besar selingkuh, pendeta banyak jemaatnya selingkuh, jemaatnya sedikit selingkuh. Oh, berarti selingkuh itu nggak apa-apa. Wong banyak yang melakukan. No, standar kebenaran adalah Alkitab. Kalau ada kemudian istri-istri yang tidak tunduk kepada suaminya, istri itu tidak tunduk pada suaminya, istri yang itu yang terkenal tidak tunduk pada suaminya, itu istri yang kaya, rohani, ya kan, pengkhotbah tidak tunduk pada suaminya. Oh, berarti kita juga boleh nggak tunduk pada suaminya. Enggak, Bapak Ibu sekalian, standarnya tetap harus Alkitab. Ya, satu kali Tuhan kirimkan kepada saya. Kemudian saya tanya gini, karena kamu tidak bergairah sama istrimu, jadi kamu memutuskan untuk bercerai. Itu kan namanya pembenaran. Ayatnya di mana? Ya kan, standar kebenaran adalah Alkitab. Sekarang saya mau tanya sama kamu, karena beberapa orang berusaha untuk melayani teman saya ini, tapi tidak berhasil. Dan puji Tuhan, ketika saya tanya, saya nggak mau tahu latar belakangnya apa kamu bergairah atau tidak kepada istrimu. Tapi tindakanmu ini dosa atau dosa. Saya cuma mau tahu jawabanmu. Saya nggak mau tahu latar belakangnya apa yang menyebabkan kamu cerai. Ya, di depan saya dan istri saya, dia bilang, iya Pak, ini bukan sekedar dosa, tapi perbuatan saya ini adalah benar-benar dosa besar. Saya bilang, ya puji Tuhan, jalan keluarnya cuma satu, bertobat. Kamu tahu nggak, kalau kamu nggak bertobat, ya upahnya adalah maut. Kalau kamu melanggar kebenaran firman Tuhan, kamu standarnya ukuran kebenaran adalah orang-orang yang melakukan itu, bukan Alkitab, ya celaka kamu, ya semuanya harus back to Bible. Itu yang kedua. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir tadi dikatakan bahwa Roh Kudus datang ke dunia mau menginsafkan, menyadarkan kita semua tentang yang namanya penghakiman. Bersama saya ucapkan penghakiman. 2, 3, penghakiman. Jadi Roh Kudus datang ke dunia ini untuk menginsafkan, menyadarkan dunia, menyadarkan kita tentang yang namanya penghakiman. Mari kita baca di dalam Ibrani pasal 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ya, 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah, melalui 2 ayat ini, Bapak Ibu sekalian, Roh Kudus sekali lagi mau mengingatkan kepada setiap kita, mau menyadarkan, mau menginsafkan kita, agar kita bukan sekedar tahu, tapi benar-benar tahu, benar-benar tahu bahwa kita nggak akan bisa terhindar dari yang namanya penghakiman atau pengadilan terakhir. Ya, saya dulu hidup di lingkungan desa, ya di lingkungan desa, dan Bapak Ibu tahu mayoritas agama di mana lingkungan desa saya tinggal. Mereka percaya loh bahwa nanti ada yang namanya Imam Mahdi.
ya kan, yang akan turun ke dunia untuk menghakimi, mengadili setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, seperti orang-orang sering katakan, Tuhan itu tidak tidur. Bahkan Cristiano Ronaldo, pemain sepak bola yang bayarannya 12 miliar, ya kan, satu minggu sekali itu main nggak main dia bayarannya 12 miliar. Ya, beberapa hari yang lalu keluarganya marah gara-gara Cristiano Ronaldo dijadikan pemain cadangan. Ya, keluarganya bilang begini, Tuhan itu tidak tidur. Wah, saya bilang keren juga ya kan. Bukan hanya orang Indonesia dan orang Jawa yang bilang gini, Gusti ora sare, ya kan. Tuhan nggak tidur, Bapak Ibu sekalian. Ya, apapun yang kita buat, ingat Tuhan itu tidak tidur, Tuhan Maha tahu, Tuhan itu Maha hadir. Jadi kita nggak bisa menyembunyikan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Anak-anak, Bapak Ibu sekalian, kalau main cumprit singit, ya, main sembunyi-sembunyian, pokoknya kalau kepalanya dia udah masuk di lemari, ya kan, dia pikir meskipun bokongnya, maaf, pantatnya ada di luar, dia pikir orang lain udah nggak bisa lihat dia. Tuhan tuh lihat loh, Bapak Ibu sekalian, apa yang kita kerjakan, apa yang kita buat kapan saja, di mana saja, ya kan? Ada orang, nggak ada orang, orang mungkin tidak melihatnya, tapi Tuhan itu melihatnya. Dan setiap kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita masing-masing kepada Tuhan. Ayat yang terakhir, 1 Petrus pasal 4 ayat 17 sampai 18. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Nah, saya mau tekankan begini, Bapak Ibu sekalian, melalui 1 Petrus pasal 4 ini, bahwa penghakiman itu dimulai dari rumah Allah. Ya, penghakiman dimulai dari anak-anak Tuhan. Itu yang pertama-tama akan dihakimi, yang akan dimintakan pertanggungan jawabnya. Maka itu, ya kan, Roh Kudus itu menginsafkan kita akan dosa, menginsafkan akan kebenaran, menginsafkan akan penghakiman. Artinya apa? Supaya kita mulai sekarang memperhatikan kehidupan kita. Apakah sudah sesuai dengan kebenaran, apakah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak, ya. Dan inilah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kesimpulannya apa, Bapak Ibu sekalian? Melalui tema bulan ini, di bulan Oktober ini, Tuhan mau agar setiap kita, anak-anak Tuhan, yang telah diurapi oleh Tuhan, yang ditulis di dalam Mazmur 20 ayat yang ke-7 itu, sadar akan dosanya. Sadar akan kebenaran, bahwa kebenaran itu adalah firman Tuhan itu sendiri. Bahwa sumber kebenaran yang paling benar bukan tradisi, bukan kebudayaan, tapi Yesus Kristus sendiri. Dan Tuhan juga mau kita sadar akan penghakiman. Mengapa? Sehingga kita dapat mengalami kemenangan yang kilang gemilang, bukan hanya saat ini, tapi seumur hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan yang sudah ditaburkan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu Bapa melalui Yesus Kristus. Kasih yang tidak terbatas. Sehingga Roh Kudus itu
terus mau menyadarkan kami. Roh Kudus itu terus mau menginsafkan kami. Sehingga kami mau meninggalkan cara hidup kami yang lama. Cara hidup yang sia-sia. Kami mau kembali Tuhan kepadamu. Mumpung masih ada waktu. Mumpung masih ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami percaya Roh Kudus itu roh penolong itu yang akan menolong dan memampukan kami semua. Terima kasih Bapak. Dan pada kesempatan ini kami juga mau berdoa untuk keluarga besar saudara kami, Marcel Jantoro dan Stephen Lee, yang sedang berduka karena ditinggal pulang Tuhan oleh ibu tercinta, yaitu almarhum Vina Permatasari. Biarlah keluarga yang sedang susah, keluarga yang sedang berduka cita, biar duka cita yang dialami ini tidak berlarut-larut. Tuhan berikan penghiburan, kekuatan Tuhan. Dan kami percaya Ibu Vina sekarang dalam keadaan berbahagia, bersama-sama dengan Bapak di sorga, karena rumahnya di sorga itu sudah selesai. Terima kasih Bapak. Sebelum kami akhiri, kami berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani dan mempersembahkan ibadah virtual ini. Kami percaya apa yang dikerjakan tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Dan kami juga memberkati Tuhan ibadah sore hari ini, di mana gembala senior kami, Bapak Pendeta Lukas Kusuma, akan hadir untuk melayani secara onsite. Berkati gembala senior kami, berkati tim musik pujian, berkati Asyir, berkati setiap anak-anak-Mu, guru sekolah minggu, yang akan melayani secara onsite. Biar pengurapan-Mu turun atas kami hamba-hamba-Mu, sehingga kami dapat mempersembahkan ibadah onsite ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari angkat kedua belah tangan kita, arahkan wajah kita ke surga. Sudah dikasih oleh Tuhan, saya terima dengan iman, berkat dan rahmat dari Bapa yang mencintai dan mengasihi kita. Bapa yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Bapa di sorga menurunkan berkat yang berlimpah-limpah melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus-Nya menyertai setiap kita sampai selama-lamanya. Yang percaya terima berkat ini dengan iman, dan dalam nama Tuhan Yesus katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin.